Islam yang dipraktekkan dengan hikmah ini, itulah Islam yang saya percaya dibawa oleh Nabi, diteruskan para sahabat, diteruskan oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam 4 sampai ulama-ulama setelah. Saya tidak yakin ada praktek semacam ini kalau tidak ada presidennya dulu. Gak mungkin. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa praktek-praktek Islam yang berkembang di seluruh dunia Islam, yang sebetulnya intinya sama, ya intinya adalah mempraktekkan Islam itu dengan cara yang bijak, menghormati perasaan orang-orang lokal setempat yang beda keyakinannya. Saya itu percaya betul bahwa Islam semacam ini sebetulnya dari dulu ya begitu. Nah, di luar Islam ini memang ada, dari dulu juga sudah ada sekelompok orang yang memang menginginkan cara Islam yang lain, tetapi itu dari dulu jumlahnya minoritas, yaitu orang yang selalu mengatakan bahwa ini praktek-praktek disebut sebagai bid'ah, ya, bid'ah. Nah, ini bukan saja kecenderungan yang ada setelah munculnya gerakan Wahabi, tidak. Salah kalau Anda mengatakan bahwa ini semua gara-gara Wahabi. Ini semua sudah ada dari dulu. Sejak zaman Daulah Abbasiyah di Baghdad, ada sekelompok masyarakat dalam Islam yang jumlahnya bukan mayoritas, mereka minoritas yang menginginkan kehidupan yang puritan. Dari dulu ada, bukan saja pada abad 18 setelah kelahiran gerakan Wahabi. Dari dulu ada. Nah, buat saya itu ini meskipun saya tidak cocok dengan gerakan-gerakan puritan semacam ini, tetapi kita tidak bisa mengelak fakta bahwa ini adalah bagian dari kekayaan sejarah Islam. Sebagaimana sejarah Islam ada kaum Mu'tazilah, ada kaum Murji'ah, ada kaum Jabariyah, ada kaum Qadariyah, ada juga kaum ini. Saya tidak mengatakan bahwa ini, meskipun kita nggak setuju, ini adalah kelompok yang harus ditendang keluar, enggak. Kita harus menghormati mereka juga, meskipun saya nggak setuju dengan pendapat mereka, karena ini bagian dari kekayaan sejarah Islam yang berbeda. Nah, saya ingin mengatakan begini ya, kelompok-kelompok ini tidak akan mungkin besar. Kelompok Mu'tazilah tidak akan mungkin besar. Kelompok seperti ini yang dalam bahasa sejarah teologi klasik disebut dengan kelompok Hasyawiyah, itu juga tidak akan besar. Selalu akan menjadi minoritas, dan kita butuh juga keberadaan kelompok-kelompok semacam ini, mungkin juga untuk ngingetin kita juga, supaya kita ya tetap ingat pentingnya kita kepada sunnah Nabi, itu penting juga ya. Tapi ini tidak akan, secara alamiah gerakan ini tidak akan mungkin besar. Kenapa? Karena sejarah Islam membuktikan bahwa sejarah Islam ini adalah sejarah kelompok-kelompok yang selalu menempuh jalur yang di tengah-tengah. Dan itu diwakili oleh, dan saya mengatakan ya, kelompok di tengah-tengah ini bukan saja ada dalam kelompok Sunni, tapi di Syiah juga ada. Ini bukan saja kelompok Sunni, tapi juga ada di kelompok Syiah. Nah, bagaimana corak berislam bagi kelompok-kelompok di tengah ini? Ciri-cirinya akan saya beritahu ya. Pertama, ciri-cirinya adalah mereka ini pertama, ini penting sekali. Kelompok ini dari awal itu menghindari terlalu mencampurkan politik dengan agama. Ini kelompok ini. Oleh karena itu, kelompok ini sukses di dalam sejarah Islam, pengaruhnya besar sekali. Karena kelompok ini memang dari awal itu muncul sebagai solusi terhadap polarisasi kelompok-kelompok pada zaman dulu yang menghendaki politik ini terlalu jauh masuk di dalam konstruksi teologis agama. Nah, pada zaman dulu ada dua kelompok yang mewakili dua kecenderungan besar ya. Yang pertama adalah kelompok Syiah, yang kedua adalah kelompok Khawarij. Ini kelompok yang memang tidak bisa didamaikan. Saya tidak mengatakan Syiah semua sama, Khawarij juga tidak semua sama. Khawarij itu pelan-pelan juga dalam sejarah mengalami moderasi juga ya. Sebagian mereka sekarang ada di Oman, ada di Afrika Utara, sebagian yang disebut dengan kelompok Ibadi ya. Ya mereka sekarang sama dengan kita-kita juga. Leluhurnya dulu memang radikal sekali, tapi belakangan mereka mengalami moderasi. Nah, jadi kelompok
Sunni ini yang kemudian kita teruskan sampai ke Indonesia melalui organisasi seperti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah atau yang lain-lain, atau di luar negeri, saya mengatakan ini tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia Islam itu ya begini. Karena itu saya punya keyakinan yang mendalam sekali bahwa Islam semacam ini itu dari dulu ya, sejak zaman Nabi ya ini. Islam Nusantara itu Islamnya Nabi, saya katakan begitu. Ya. Islam Nusantara itu Islam Kanjeng Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Saya yakin 100% itu. Karena tidak mungkin kalau ini tidak ada contoh sebelumnya. Karena ini cara Islam yang dominan di mana-mana. Di Mesir juga begini, di Afrika Utara juga begini, zaman Imam Ghazali juga begitu, zaman Imam Syafi'i juga begitu, sampai sekarang juga begitu. Tidak mungkin ini ujuk-ujuk datang hanya di Indonesia, tidak mungkin. Kalau tidak ada sawabik tarikiyah, tidak ada historical precedent, tidak mungkin. Sejak dulu ya begini ini. Oleh karena itu saya yakin bahwa Islam Nusantara ataupun apapun namanya, you name it, whatever you want. Tapi ini adalah Islamnya Kanjeng Nabi ya seperti ini. Itu pertama, jadi menjauhi polarisasi politik. Karena itu bisa memecah belah. Yang kedua, ini yang penting juga. Islam seperti ini dari dulu itu menggabungkan antara dua pendekatan yang disebut dengan pendekatan apa itu ilmu-ilmu nakliyah, ilmu-ilmu yang bersifat tradisional, sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis, juga ilmu-ilmu akliyah, ilmu-ilmu yang bersifat rasional. Itu dua-duanya begitu. Dari dulu begitu. Jadi dua ilmu ini, ilmu al-ulumul nakliyah was-sam'iyah dengan al-ulumul akliyah, itu digabungkan. Anda sebut ulama siapa saja zaman dulu, mereka semua itu tidak mempolarisasikan, mendikotomikan antara al-ulumul nakliyah wal ulumul akliyah. Karena itu di pesantren-pesantren, juga di Al-Azhar, juga di Zaitunah, juga di ribat-ribat dimanapun di seluruh dunia Islam, itu pelajarannya selain fikih, hadis, tafsir segalanya itu, tapi juga ada mantik. Semuanya sama. Yang diajarkan teologinya itu juga teologi Asy'ariyah, yang ada aspek mantiknya juga. Anda pergi ke India, ada namanya kurikulum yang terkenal namanya Darsi Nizomi. Itu adalah kurikulum yang dipakai di India sudah berabad-abad sampai sekarang ini. Itu isinya begitu, gabungan antara al-ulumul nakliyah wal ulumul akliyah. Dan itu dicerminkan di dalam kitab fikih. Karena itu saya nggak terima kalau ada orang selalu mengulang-ulang tuduhan bahwa Al-Ghazali membunuh filsafat. Itu tuduhan yang menurut saya tidak berdasar sama sekali. Ima orang itu tidak tahu siapa Al-Ghazali, atau tidak pernah membaca kitab Ihya, atau membaca kitab Ihya tapi hanya juz awal saja, tidak sampai kepada juz terutama 3 dan ke-4. Kalau Anda baca kitab Ihya juz ke-3 dan ke-4, itu mirip dengan pembahasan Ibnu Sina dalam kitab Asy-Syifa mengenai kitab An-Nafas, itu persis sama. Jadi kalau ada orang mengatakan Al-Ghazali membunuh filsafat, di mana? Wong di dalam kitab Ihya beliau itu banyak sekali menggunakan bahan-bahan yang berasal dari falsafah. Meskipun tentu saja Al-Ghazali punya catatan-catatan kritis terhadap falsafah yang tidak sesuai dengan akidah Asy'ariyah, sudah sih. Ya. Tapi bahwa falsafah dibuang sama sekali, apalagi dibunuh, ya, dalam tujuan yang populer yang sering kita dengar, itu tidak benar sama sekali. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa ciri khas Islam Nusantara dari dulu itu menggabungkan antara al-ulumul nakliyah wal akliyah. Ciri kedua. Ciri ketiga. Ciri ketiga yang buat saya penting adalah yaitu tradisi tasawuf. Tradisi tasawuf itu ada dari dulu. Kemarin waktu saya kopdar Ihya di Tambak Beras di Jombang, dilalah secara kebetulan saja saya ketemu dengan seorang mursyid dari Qasyadiliyah dari Libanon, Ustaz Yusuf Al-Lubnani, yang seringkali datang ke Jombang ya.
saya bertemu di sana dan kemudian beliau ikut ngaji Ihya bersama saya dan memberikan ya ceramah ya. Nah dalam ceramahnya itu beliau mengatakan sesuatu yang menurut saya penting dan saya ingin share dengan teman-teman di sini. Beliau mengatakan begini, bahwa tuduhan bahwa tasawuf, thariqah dan segala macam itu adalah hal yang asing dalam Islam, itu merupakan sesuatu yang datang dari luar Islam ya, sesuatu yang alien to Islam ya, itu tuduhan yang salah. Karena seringkali kita mendengar tuduhan-tuduhan seperti itu, bahwa tasawuf atau thariqah itu dianggap sebagai sesuatu yang bukan berasal dari bumi Islam, tapi dianggap sebagai sesuatu yang diimpor dari India, dari Persia, dari filsafat Neoplatonisme atau Plotinus misalnya. Itu sama sekali tidak benar. Bahwa ada kemiripan-kemiripan batiniah antara gagasan-gagasan spiritual dari berbagai tradisi, itu tidak bisa ditolak. Tapi tasawuf itu punya akar yang orisinal di dalam Islam, itu sesuatu yang penting untuk ditekankan. Jadi kata Syekh Yusuf ini, tasawuf itu adalah sesuatu yang sebagai istilah memang datang belakangan, tetapi dia sebagai praktek, yang intinya apa? Praktek tasawuf itu tarbiyah ruhiyah, itu ada di dalam sejarah Nabi sendiri, para sahabat dan para tabi'in. Itu nggak bisa dihindarkan. Nah, tasawuf inilah menurut saya yang membuat Islam itu berkembang di mana-mana dengan cara yang tidak kontradiktif atau bertabrakan dengan masyarakat-masyarakat lokal. Tasawuf ini yang memberikan semacam modal bagi para ulama-ulama untuk bekerja dalam konteks lokal yang tidak menimbulkan keributan, sehingga mereka bisa membuat Islam itu diterima dengan mudah oleh masyarakat setempat. Nah ini ciri yang penting, ciri ketiga ini ya. Jadi ini menurut saya salah satu dimensi yang penting di dalam tradisi Islam dimanapun. Dan sekali lagi saya tekankan, ini bukan khas hanya Indonesia, tapi ini seluruh dunia Islam. Anda pergi kemanapun ya seperti ini, mungkin kecuali di Saudi Arabia. Bahkan gini, ini saya kasih tahu ya, di Saudi Arabia sendiri, Anda baca laporan-laporan terakhir, karena sekarang ini kan Saudi sedang berubah ya, Bismillah ya. Sekarang lagi galau gitu ya. Di bawah pangeran muda namanya MBS ya, Muhammad bin Salman. Saudi sekarang berubah. Nah sebetulnya kalau Anda baca monograf tentang sosiologi masyarakat Saudi, itu menarik sekali. Pengaruh Wahabi di Saudi itu tidak sebesar yang kita kira sebetulnya. Pengaruh Wahabi di dalam masyarakat Saudi itu tidak sebesar dan semendalam yang kita kira. Memang di permukaan, karena ideologi Wahabi ini dijadikan sebagai ideologi resmi negara, maka dia dominan karena didanai oleh negara. Tapi ini hanya merupakan fenomena permukaan. Jauh di bawah permukaan ini, di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Saudi itu masih merawat tradisi-tradisi tanda kutip Islam Nusantaranya mereka. Itu masih dirawat. Misalnya tradisi menghormati Nabi dengan selawatan, membaca selawat, membaca wirid-wirid yang banyak dipakai oleh kalangan-kalangan pengikut tarekat, itu masih ada. Meskipun memang lama-lama karena mereka digerus oleh kebijakan negara yang tidak ramah kepada mereka, akhirnya mereka tersingkir. Tetapi mereka tidak hilang sama sekali. Di dalam bawah arus itu masih berkembang ini semua itu nggak bisa kita ingkari. Jadi sebetulnya kalau sekarang Saudi itu ingin berubah, sebetulnya mereka kembali kepada khitahnya sendiri sebetulnya. Karena sebelum mereka dikuasai oleh ideologi Wahabi, sebetulnya Saudi itu kan berabad-abad berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Dan Turki Utsmani itu adalah, menurut saya, itu adalah kekhilafahan yang keren sekali. Tidak seperti digambarkan oleh para aktivis Hizbut Tahrir. Kenapa tidak saya katakan begitu? Kalau Anda pelajari sejarah Turki Utsmani, itu menarik sekali. Ini kekhilafahan yang keren.
Dari segi umur panjang sekali umurnya. Mereka itu kan mewarisi kekhilafahan Daulah Abbasiyah setelah runtuh. Itu pewaris langsungnya adalah Turki Utsmani. Dari abad 15 sampai tahun 1923 ketika dihapuskan oleh siapa? Kemal Atatürk. Jadi ini khilafah yang panjang sekali. Dan yang menarik, khilafah Turki Utsmani itu khilafah yang basis Islamnya. Kalau pakai bahasa kita hari ini, itu Islam Nusantara. Yang ciri-cirinya tadi itu menggabung, pertama adalah tidak terlalu mempolitisir agama. Yang kedua, menggabungkan al-ulumun naqliyah wal aqliyah. Dan ketiga, menggunakan atau mengikuti tradisi tarekat dan tasawuf. Karena itu kalau Anda baca bukunya Profesor Khalid Abdul Fadl ya, yang menurut saya sarankan Anda untuk baca, mungkin dalam bahasa sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya The Great Theft, ya, pencurian besar-besaran. Di situ diterangkan salah satu chapter dalam buku itu menarik sekali. Di situ diterangkan bahwa ada satu chapter tentang bagaimana praktek haji pada zaman Turki Utsmani pada abad 17, 18, bahkan sampai abad 19 sebelum tanah Haromen ini dikuasai oleh Wahabi. Nah, menurut Profesor Abdul Fadl, kalau kita baca buku itu, dulu pada saat musim haji itu keren banget. Karena musim haji itu sekaligus merupakan festival para tarekat. Jadi pada saat musim haji itu, tarekat dari berbagai tarekat ya, dari seluruh dunia Islam, terutama di kawasan Timur Tengah, mereka datang ke sana dan mencari murid, menyebarkan ijazah ya, kepada semua siapa saja yang kepingin mendapatkan ijazah tarekat itu. Dan kalau mereka punya ritual tertentu, mereka tampilkan di sana. Jadi musim haji itu semacam festival kelompok-kelompok tarekat dari seluruh dunia Islam. Jadi Turki Utsmani itu kekhilafahan yang mengakomodasi semua mazhab dalam Islam, semua tarekat dalam Islam. Jadi khilafah yang tidak otoriter sebetulnya, tapi kekhilafahan yang cukup toleran sekali dengan keragaman Islam, sehingga ritual haji itu ritual yang beragam. Jadi haji bukan saja ibadah, tapi juga festival kebudayaan. Bayangkan, tiba-tiba Islam Nusantara Center punya booth di sana kan? Keren banget, ya, bisa mendisplay bukunya atau karya-karya orang Indonesia. Sekarang nggak mungkin itu semua, nggak bisa. Pada zaman Turki Utsmani itu terjadi. Makanya saya katakan Turki Utsmani itu kekhilafahan yang keren. Salah satu penulis orang Turki yang meratapi runtuhnya Turki Utsmani, tapi meratapi bukan dengan cara ala Hizbut Tahrir, tapi meratapi dengan misalnya benar, yaitu namanya Mustafa Akyon. Dia nulis buku yang harus Anda baca, judulnya adalah Islam Without Extreme. Itu cerita bagus sekali bagaimana Turki Utsmani itu sebagai kekhilafahan itu berusaha melakukan modernisasi diri, tetapi tanpa kehilangan akar-akar tradisinya. Keren banget. Sayang sekali dia dihancurkan oleh Kemal Atatürk karena dia nggak sabar. Tapi kalau sabar ketika itu, Turki Utsmani itu bisa masuk ke alam modern sambil tetap mempertahankan tradisi yang lama ini. Nah, ini problem kita sekarang memang, kita sekarang ini menghidupkan ingin menghidupkan Islam Nusantara, tapi kita tidak punya semacam center Islam seperti ini pada tingkat global. Ini problemnya. Sehingga sekarang ini kita seperti ayam yang kehilangan induk. Dulu semua orang kiblatnya itu ke Turki Utsmani. Saya masih ingat zaman saya kecil dulu itu, orang tua saya itu nyimpan namanya Quran Istanbul. Itu Quran yang, masih ingat gak? Pernah lihat ya? Quran bahasa saya dulu yang masih punya Pak Muhammadin Fondoan itu. Jadi itu Quran sebesar jempolan ini.
Ini disebut dengan Quran Istanbul karena diterbitkan dari Istanbul. Semua rumah dulu itu punya Quran Istanbul ini sebagai simbol kita ini loyal, kita ini bagian dari tradisi besar namanya Turki Utsmani. Ini semacam kayak baiat spiritual. Kita menjadi bagian dari satu global citizen, yaitu Kesultanan Turki Utsmani ini, yang mereka merawat tradisi yang toleran seperti ini. Disimbolkan ikatan ketaatannya ini berupa Quran Istanbul. Demak dulu itu juga baiatnya kepada, meskipun itu baiat bukan baiat politik ya, tapi ya baiat yang sifatnya spiritual dengan Turki Utsmani juga. Jadi sebetulnya Turki Utsmani itu adalah kekhilafan yang keren sekali. Menurut saya kita perlu belajar tentang Turki Utsmani, dan sekarang studi mulai itu banyak banget ya. Saya sarankan teman-teman baca itu karena menurut saya senang sekali ada gagasan Islam Nusantara. Cuma yang saya sayangkan Islam semacam ini tidak punya center global yang menjadi semacam patron-patronnya yang melindungi ini. Karena bagaimanapun gerakan-gerakan seperti ini kalau nggak ada patronnya yang kuat, mereka akan tersebar dan bisa pudar. Dan pada tingkat tertentu kadang-kadang patron politik itu penting. Patron politik penting, tapi bukan dalam pengertian kita menggunakan politik untuk tujuan agama, bukan. Tapi patron sebagai pelindung tradisi. Nah sekarang yang punya patron betul-betulan secara global ya memang gerakan Wahabi. Gak ada selain itu. Gerakan Islam yang bersifat internasional yang punya patron dan didanai dengan cukup masif sekali hanya Saudi Arabia, hanya Wahabi. Islam Nusantara tidak punya patron seperti itu. Apakah Indonesia bisa menjadi patronnya? Saya tidak tahu. Tetapi ini Islam yang membawa hikmah semacam ini, itu perlu ada patronnya, perlu ada senternya seperti Turki Utsmani. Meskipun ya sangat susah kita ingin mengembalikan era itu kembali, pasti ya nyaris mungkin mustahil. Tetapi saya membayangkan sekarang gerakan ini merupakan gerakan kolektif dari berbagai umat Islam di berbagai kawasan di dunia, dan Indonesia bisa menjadi semacam leader untuk gerakan semacam ini. Jadi ini al-hikmah semacam ini menurut saya itu, saya nanti tanggal 19 akan menghadiri satu diskusi namanya itu Thoriqah Qobdariyah ya. Itu diadakan oleh teman-teman di Magelang, teman-teman NU di sana. Yang menjadi motornya itu adalah namanya Kiai Labib Asrori ya, Kiai muda di sana, dan akan bicara, tema besarnya adalah tawaran Islam Indonesia untuk dunia. Nah, ya saya mengatakan ini Islam yang seperti ini, inilah menurut saya yang bisa menjadi sumbangan kontribusi Islam untuk peradaban dunia sekarang. Dan itu kaya sekali. Dan itu tidak bisa hanya dibaca di teks. Anda harus mengerti cara hidup para kiai-kiai umat Islam, terutama guru-guru Thoriqah di berbagai negara itu. Anda harus tahu itu. Memang mereka ini memang mereka bukan gerakan modern dalam pengertian liar menurut dalam buku itu sejarah gerakan modern. Dan itu ini adalah gerakan Islam tradisional, tapi tradisional dalam pengertian positif. Dan ini menurut saya adalah benang merah yang menyambungkan antara kita dengan, saya mengatakan dengan kesinambungan. Inilah Islam dari Islam sekarang yang kita warisi. Jadi kita banggalah bahwa Islam Nusantara, Islam Nabi dan para sahabat di kita ya. Karena buat saya percaya Islam seperti ini ya, itu yang dari dulu sampai sekarang berkembang. Karena perubahan waktu ada dinamika, ada evolusi. Sudah pasti, tidak mungkin sejarah tidak ada evolusi. Tapi intinya itu beda. Yang
Prestasi ya, mungkin ya, semoga diskusi semoga bermanfaat. Ada diskusinya, Mas.